Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM resmi memperluas izin penggunaan vaksin campak bagi kelompok dewasa. Langkah strategis ini diambil menyusul tren kenaikan kasus campak di sejumlah daerah di tanah air. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut kebijakan ini merupakan perubahan pandangan nasional yang sebelumnya hanya berfokus pada anak-anak. Keputusan diambil setelah melalui analisa data uji klinis komprehensif serta koordinasi dengan WHO dan Komite Nasional Ahli Penilai Obat. Untuk tahap awal, vaksinasi dewasa akan diprioritaskan pada populasi berisiko tinggi, di antaranya tenaga kesehatan, pelaku perjalanan internasional, hingga individu yang memiliki kontak erat dengan pasien imunokompromi. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyiapkan sekitar 290.000 dosis vaksin untuk kelompok prioritas. Sasaran utamanya adalah 39.000 tenaga medis dan 223.000 tenaga kesehatan di 14 provinsi, dengan kasus tertinggi termasuk puluhan ribu dokter internship. Ya, untuk membahas hal ini lebih lanjut telah bersama kami Widiawati selaku juru bicara Kementerian Kesehatan. Dan ada bergabung pula Diki Budiman selaku pakar kesehatan global YARSI serta Griffith University Australia. Kita langsung sapa satu persatu. Selamat siang Mbak Widiawati, apa kabar di sana Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sehat Mas Andre. Alhamdulillah sehat. Kang Diki, selamat siang. Ya, Assalamualaikum. Oke, kita sapa juga Kang Diki di sana. Kang Diki, apa kabar? Assalamualaikum, Kang. Alhamdulillah, Kang Andre dan juga Mbak Wid. Assalamualaikum penyimak dari TV juga. Salam. Oke, kita langsung saja membahas kick-off vaksin campak untuk dewasa, terutama untuk tenaga kesehatan kita. Saya mau ke Mbak Widya terlebih dulu. Beberapa waktu lalu Mbak Widya, ini kasus campak sempat menjadi KLB, kemudian di kick-off-kan untuk tenaga kesehatan menerima vaksin campak. Mengapa campak ini kasusnya trennya meningkat kembali, Mbak? Iya, sebetulnya kecampak ini memang sudah meningkat di beberapa waktu yang lalu ya. Jadi sebetulnya bisa menyerang semua kelompok umur. Presentase usia kasusnya tuh dari umur kurang 1 tahun sampai ke 18. Nah, ini meningkat karena memang di tengah tingginya perawatan kasus campak di rumah sakit, kelompok-kelompok rentan yang memang ada yang belum mendapat vaksinasi adalah sebagian adalah tenaga medis. Kemudian masyarakat juga mungkin karena ada beberapa yang tidak mau tervaksinasi, tidak mau divaksinasi juga, terinfo dengan hoax, jadinya akhirnya mereka dengan adanya virus campak datang, mereka terkena. Nah, sebetulnya yang sudah divaksinasi pun juga bisa terkena, cuma tidak terlalu parah. Nah, yang belum divaksin inilah yang akan menyebabkan menjadi keparahan. Naik ini karena memang kita tahu ada daerah-daerah yang penularannya cepat. Mungkin nanti Kang Diki bisa menjelaskan. Penularan campak saat ini memang mudah, kan? Melalui udara, kemudian juga bersentuhan, kemudian baju dan segala macam. Jadi memang perlu sekali upaya mitigasi untuk mencegah terjadinya angka kesakitan campak ini pada tenaga-tenaga kesehatan dan juga pada masyarakat, supaya tidak terjadi peningkatan kasus campak lagi yang kalau kita sebutnya sih masyarakat bilangnya KLB campak. Jadi kenapa sekarang juga pemerintah mulai menggalakkan vaksinasi campak terutama di tenaga-tenaga medis, yaitu nomor 1 tenaga medisnya dulu harus sehat, kemudian karena kan mereka melayani masyarakat yang mempunyai penyakit campak supaya tidak menjadi KLB. Itu Mas Andre. Oke. Kalau begitu saya ke Kang Diki, bergeser Kang Diki. Ini saya ingin mengetahui karakteristik dari virus campak yang sempat menjadi KLB beberapa waktu lalu ya. Ini dia konsep dari penularannya apakah awalnya zoonosis dari hewan ke manusia atau sudah melalui airdrop ya atau droplet seperti COVID-19 dari manusia ke manusia? Ya, awalnya dia memang zoonosis ya, tapi sekarang dia sudah endemik di manusia. Dan yang membuat, jadi saya melengkapi ya, memperkuat yang disampaikan Mbak Widi tadi ya, bahwa kenapa eliminasi campak ini sulit terus menjadi masalah ya, bahkan di negara maju juga sama, bukan hanya di Indonesia, karena dia ini punya 3 karakter. Pertama,
kecepatan penularannya begitu paling tinggi di antara penyakit lain. Sampai kalau satu orang sakit bisa sampai 18 orang terinfeksi, tertular gitu. Itu mengalahkan COVID, mengalahkan influenza yang kalau COVID katakanlah 1 atau 2 orang paling banyak. Nah, ini bahkan di COVID di masa paling ketika ada apa ya, ada Delta itu paling banyak pun 4-5 orang. Nah, campak ini sampai 18 orang. Di sisi lain, karakter kedua, dia itu penularannya sudah lewat udara ya, selain juga droplets ya. Nah, ini kan ya siapa yang tidak menghirup udara saat ini? Siapa yang apalagi anak misalnya di TK ataupun di sekolah atau di asrama ya, artinya dalam ruang yang tertutup dan itu kelemahan saat ini di berbagai komunitas, sirkulasi ventilasi yang buruk, itulah yang akhirnya mempercepat. Dan ada yang karakter ketiga ya dari campak ini adalah dia ini memang hanya bisa dia maksudnya ketika dia ada di si orang sakit ini ada di satu ruangan 2 jam virus itu bisa tetap ada di situ bersirkulasi, sehingga bukan hanya yang tadi 18 bisa lebih bahkan kalau situasi lingkungannya buruk. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan kenapa campak ini sulit. Di sisi lain yang membuat dia itu sampai saat ini bertahan hanya dengan adanya kekebalan komunal atau herd immunity yang mencapai 95% minimal, itulah yang bisa membuat si virus ini tidak bisa bersirkulasi secara bebas. Ini sangat sulit untuk saat ini, apalagi tadi sudah disampaikan ada orang percaya teori konspirasi, mengatakan vaksin ini banyak segala macam, yang akhirnya membuat bahkan gap 0, sekian% saja sudah membuat si virus ini cepat sekali menyebar. Karena dengan program, kenapa penting program vaksinasi, ini harus dicapai baik pada anak, pada dewasa, itu 95%. Nah, ini kan tantangan yang besar, bukan hanya di Indonesia, termasuk di negara maju. Nah, inilah tantangannya dalam konteks campak ini. Tapi tentu upayanya tetap harus kita lakukan dalam bentuk ya kombinasi, bukan hanya vaksin sebetulnya atau vaksinasi, tapi juga perilakunya tadi ya. Artinya kalau ada yang sakit dan lain sebagainya kita hindari dan lain sebagainya. Nanti kita bisa bahas. Oke, baik. Kalau begitu saya mau bergeser ke Mbak Widya kembali. Mbak Widya, untuk ketersediaan vaksin kita ini bagaimana? Dan apakah vaksin-vaksin kita sudah melalui proses pengkajian? Dan apakah juga berbeda atau sama dengan vaksin campak yang diberikan kepada anak-anak? Iya, buat stoknya sendiri, kalau kita bilangnya stoknya ya, udah mencukupi atau tidak. Jadi vaksin dan alat suntik untuk pemberian imunisasi campak untuk tenaga kesehatan, tenaga medis, dan masyarakat dalam jumlah yang cukup itu sudah ada disediakan, tersedia di kalau dalam kurun yang di Pemda itu adalah Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, itu sudah ada. Jadi semua sudah disediakan. Nah, fasilitas pelayanan kesendiri kayak di rumah sakit dan puskesmas itu yang akan melaksanakan imunisasinya kepada tenaga medis, tenaga kesehatan, atau ke masyarakat pun juga bisa koordinasi dengan tadi Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kalau sejauh ini keamanannya juga alhamdulillah sudah Kang Diki ya, sudah bisa dilakukan vaksinasi. Kemudian vaksinasi MR yang selama ini digunakan itu pada bayi, pada baduta, pada anak-anak sekolah dasar, dan juga BPOM sendiri juga sudah mengeluarkan izin penggunaan vaksin MR ini pada orang dewasa juga, pada anak-anak juga, sehingga insya Allah terjamin keamanannya. Oke. Sebagai pencegahan awal ya, agar imunitas kita bisa lebih kuat lagi menghalau segala bentuk penularan virus. Saya mau kembali ke Kang Diki untuk mengetahui risiko berat dari campak ini, Kang Diki. Jika sudah terpapar dan tidak ditangani secara tepat begitu, apa sebetulnya risiko-risiko yang akan muncul? Apakah akan berujung pada komplikasi hingga ke kematian, Kang Diki?
Ya, pertama mau itu pada anak maupun dewasa, campak ini punya risiko seriusnya. Bahkan adanya outbreak ataupun KLB ya, kejadian wabah campak itu mengindikasikan ada masalah kesehatan masyarakat di satu wilayah. Jadi campak ini karena saking begitu sensitifnya dia ya dalam keberhasilan satu cakupan ya coverage yang tadi saya bilangkan harus minimal 95%. Jadi turun sedikit aja jadi KLB. Nah, ini yang menjadi indikator ya adanya KLB campak itu berarti ada hal yang cukup serius di satu daerah. Nah, karena masalahnya dampak dari orang yang terinfeksi campak ini, misalnya pada anak, saya ingatkan lagi ini sangat serius karena selain penyebab kematian utamanya itu karena ada pneumonia ya pada anak yang terinfeksi campak, termasuk encephalitis ya, radang di otak, kemudian juga lalu dia ada masalah gizinya makin memburuk ya, termasuk juga hal yang selalu harus diingatkan. Jadi virus campak ini bisa membuat daya tahan sel-sel daya tahan tubuh kita, pertahanan tubuh kita itu menjadi amnesia, menjadi lupa. Jadi daya tahan tubuh kita itu belajar dari memori sebelumnya. Karena di vaksin misalnya, dia jadi tahu ini ada kuman ini, ada infeksi ini, ada bakteri ini, dan terus ini. Atau ketika dia terinfeksi. Nah, ketika terinfeksi campak, tubuh si anak atau orang dewasa ini, itu mengalami lupa. Jadi kayak pikun lah, atau ya disebutnya dengan losing memory, ya, amnesia. Sehingga tubuh itu dalam kondisi yang rawan. Dia ada misalnya virus influenza atau COVID padahal tadinya sudah pernah divaksinasi, ya dia bisa terinfeksi yang berat gitu. Nah, inilah yang membuat kenapa campak nggak boleh dianggap sepele ya, karena amnesia daripada sel pertahanan tubuh. Nah, pada orang dewasa pun sama ya. Selain ada potensi itu, dia juga bisa mengalami komplikasi lebih berat. Karena apa? Ada hepatitis, ada pneumonia juga yang berat, termasuk juga encephalitisnya. Dan umumnya pada dewasa risiko rawat inapnya lebih tinggi. Nah, ini. Dan ini apalagi angka kematiannya jauh lebih tinggi ya di negara berkembang ya. Dan penyebab utamanya lagi juga umumnya kenapa orang dewasa ini juga banyak dan menjadi lebih berat. Umumnya mereka belum pernah divaksin. Inilah yang kenapa penting sekali pemerintah melakukan program vaksinasi pada orang dewasa ini ya. Karena yang diberikan ya sebetulnya vaksinnya sama ya, vaksin yang digunakan MMR kan. Nah, dan ini harus dan tadi saya sampaikan efikasinya tinggi ya, satu dosis 93%, tapi hanya bisa kita mendapat perlindungan yang penuh kalau mendapatkan 2 dosis ya, dengan jarak kurang lebih 1 bulan itu bisa sampai 97% perlindungannya. Dan ini sangat saya dukung ya, rekomendasikan terutama kalau orang dewasa itu tidak ada atau tidak ingat pernah divaksinasi atau tidak, daripada jadi resiko tadi ya, termasuk juga mungkin hanya 1 dosis dulunya, kemudian juga apalagi tadi dia masuk kategori pekerja mungkin profesinya tenaga kesehatan, orang yang sering pergi-pergi ya, mahasiswa atau tinggal di asrama ya. Dan saya kira nanti mungkin bisa dijelaskan Mbak Dwi, dan ini baik. Bahwa program yang baik, dan saya kira saya nggak tahu ini menjadi berbayar atau bagaimana, tapi saya kira memang hal yang sangat dianjurkan ya untuk proteksi masyarakat ya, bukan hanya dirinya. Baik, kita akan lanjutkan lagi diskusi menarik dan penting ini, namun usai jeda ya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan. Ada pula Kang Diki Budiman selaku pakar kesehatan global YARSI dan Griffith University Australia. Ya. Saya ke Mbak Widya. Mbak Widya, untuk
vaksin bagi tenaga kesehatan sendiri, ini sasarannya untuk siapa saja dan apakah ada term atau periode tertentu setelah menerima vaksin pertama, beberapa bulan kemudian akan menerima vaksin kembali, kemudian di bulan selanjutnya akan menerima vaksin kembali, atau konsep dan metodenya seperti apa? Iya, jadi kemarin beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, kita ada Kementerian Kesehatan ada kick off imunisasi campak untuk tenaga medis, tenaga kesehatan, dan internship. Nah, kita ada perwakilan kick off-nya waktu itu di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta, kemudian ada RSPI Sulianti Saroso Jakarta, ada Rumah Sakit Husin Palembang, kemudian juga ada Rumah Sakit Umum Pusat Makassar, lalu ada Rumah Sakit Adam Malik Medan, dan Rumah Sakit daerah di Kota Bandung. Ini kick off yang kemarin 2 hari yang lalu ya, 2 atau 3 hari yang lalu. Itu untuk tenaga medis. Nah, imunisasi MR-nya untuk tenaga medis, tenaga kesehatan, dan dokter internship ini sasarannya adalah tenaga kesehatan rumah sakit Kemenkes dan rumah sakit umum daerah di 14 provinsi. Ya, dokter umum, dokter gigi intensif, kemudian di tahun 2026 ini yang bertugas di wahana intensif seluruh Indonesia, kemudian pemberian imunisasi MR untuk 39.212 tenaga medis dan 223.150 tenaga kesehatan di 14 provinsi dengan kasus campak yang tertinggi. Kemudian juga ada 28.321 dokter umum dan dokter gigi intensif di seluruh Indonesia. Tempatnya di mana? Di rumah sakit tempat tenaga medis itu dan tenaga kesehatan bekerja. Kemudian di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk sebagai wahana internship. Ketentuan pemberiannya gimana sih? Nah, apabila memiliki riwayat imunisasi campak 2 dosis, maka nggak perlu diberikan. Terus apabila memiliki riwayat imunisasi campaknya 1 dosis, itu diberikan 1 dosis. Apabila belum memiliki riwayat imunisasi, diberikan 2 dosis dengan interval maksimal 28 hari. Dosisnya tuh 0,5 ml. Waktu pemberiannya mulai dari tanggal 10 April kemarin yang waktu kita kick off. Itu yang saya lebih memfokuskan tadi diterangkan sama Kang Diki. Karena kita juga ada kick off, jadi supaya masyarakat juga tenang bahwa tenaga medis sendiri sudah kita amunisi dengan imunisasi, kemudian kita akan membantu masyarakat supaya bisa juga merawat pasien campak, imunisasi pasien dengan vaksin campak, dan supaya tidak ada KLB campak. Monggo. Oke, jadi akan ada beberapa interval yang dilakukan untuk vaksinasi, tetapi dilihat juga riwayat dan risiko dari orang tersebut ya, dari pengalaman background orang tersebut. Oke, baik. Saya mau ke Kang Diki bergeser. Kang Diki, ketika seseorang, terutama tenaga medis ya, yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap, sudah lulus vaksin ibaratnya. Ini apakah sudah bisa menjamin bahwa seseorang tersebut ini sudah bebas terpapar atau bebas dari penularan bukan COVID ya, ini dari campak ini? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di sesi sebelumnya, kalau dia sudah mendapat 2 dosis vaksin campak, efikasinya itu 97%. Nah, artinya ada kemungkinan 3% dia terinfeksi oleh campak. Jadi tidak 100%, ya, tidak 100%. Ini yang disebut dengan breakthrough infection. Jadi artinya 3 dari 100 orang yang divaksin lengkap campak itu memiliki potensi peluang untuk terinfeksi campak. Dengan syarat atau dengan dalam kondisi dia itu misalnya ya satu rumah, satu kamar dengan orang sakit itu. Ya ini yang makanya tadi sampaikan Mbak Wid, orang tenaga kesehatan, perawat, dokternya harus. Karena dia bisa yang 3% itu gitu. Nah, atau dia juga udah dalam satu rumah ya sirkulasi ventilasinya buruk. Ini yang membuat dia memiliki potensi. Tapi kalau dia sudah lengkap vaksinnya, meskipun terinfeksi, risiko dia sakit parah kecil, risiko menjadi komplikasi juga menjadi kecil, ya. Apalagi risiko kematian, termasuk risiko ini yang penting dalam epidemiologi,
penularannya. Kecil sekali. Nah, walaupun 97% efikasinya tadi, ini juga tetap yang 3% itu nggak akan menularkan seperti kalau dia nggak divaksin. Jadi kecil sekali virusnya. Sehingga itulah yang menyebabkan kenapa eliminasinya atau kontrol dari penyakit campak ini bisa dilakukan. Makanya vaksin amat sangat penting. Saya ingin menambahkan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang masuk ke dalam kategori yang beruntung nih ya, karena kesehatan, jangan sampai tidak memanfaatkan peluang ini. Saya sampaikan di Australia ini ya harga campak vaksin campak itu hampir 2,5 ke 2 juta. Jadi kalau ini disubsidi oleh pemerintah, ya Anda beruntung karena memiliki proteksi. Jadi kalau untuk di negara maju luar biasa mahal, tapi kalau negara berkembang kecuali Afrika gitu, itu dia punya subsidi tapi dari Gavi misalnya, dari CEPI, harganya bisa relatif murah. Tapi kalau harga umum kan mahal. Nah, dibandingkan dengan efek sampingnya, ada efek sampingnya juga campak ini, maksudnya kalau divaksin, tapi bukan berat efek sampingnya itu, maksudnya ya pegal, demam biasa seperti itu, ya tentu manfaatnya jauh lebih besar ya, gitu Bang Andre. Oke, saya bergeser lagi ke Mbak Widya. Mbak Widya, ini selain tenaga kesehatan, apakah masyarakat umum yang masuk dalam kelompok rentan ya, seperti lansia, kemudian orang dengan komorbid, rencananya ke depan juga akan diberikan vaksinasikah secara gratis seperti tenaga kesehatan kita? Ya, itu nanti mungkin ada pembahasan lebih lanjut ya. Tapi saat ini bahwa Kementerian Kesehatan tuh sedang melakukan respon imunisasi untuk tanggulangi KLB campak. Ada 2 mekanisme utama, yaitu outbreak response immunization dan imunisasi kejar serentak atau catch up campaign pada bayi di usia 9 sampai 59 bulan. Nah, ORI-nya sendiri dilaksanakan di seluruh kabupaten kota yang mengalami KLB campak pada tahun 2026 ini. Sementara itu catch up campaign-nya dilakukan di kabupaten kota yang pernah mengalami KLB di 2025 maupun peningkatan kasus suspek campak. Jadi kalau untuk wilayah lainnya memang dihimbau untuk memberikan imunisasi campak sesuai dengan usia pemberian. Untuk sementara memang masih mandiri, tetapi kita akan bergerak terlebih dahulu pada daerah-daerah di mana kasus campaknya sedang tinggi. Gitu. Tadi kata Kiki betul bahwa ayo kalau memang ada, kenapa kita nggak ikuti? Gitu kan, daripada misalnya udah terkena atau mungkin pindah ke negara lain yang akhirnya harus mandiri lebih mahal gitu kan. Kembali lagi bahwa perilaku sehat itu juga harus dijalankan. Kalau misalnya memang lagi menderita campak, sebaiknya di rumah supaya tidak menulari yang lain. Di rumah pun juga mungkin ada tempat tersendiri untuk tidak berkomunikasi dengan warga di dalam rumahnya, kemudian saluran udara dan segala macam itu juga diperhatikan. Edukasi memang selalu tidak pernah luput dari kami di Kementerian Kesehatan supaya tidak hanya program campak tetapi program yang lain supaya tidak akan timbul kembali atau timbul KLB lain gitu, Mas Andre. Oke, ini yang juga perlu diedukasi ke masyarakat luas ya agar tidak khawatir. Nah, saya mau kembali ke Kang Diki. Kang Diki, masih banyak mungkin masyarakat kita yang khawatir ketika ingin menerima vaksinasi akan muncul berbagai dampak negatif ya, seperti ada mitos akan autisme begitu atau kelebihan imunitas sehingga memiliki dampak buruk, side effect kepada tubuh kita. Nah, bagaimana meluruskan hal ini agar masyarakat juga bisa lebih aware dan melek bahwa vaksinasi ini baik untuk meningkatkan imunitas kita? Ya, ini hal yang sangat penting ya. Sekali lagi, kita Indonesia saja ya. Indonesia bisa mencapai derajat kesehatan ya. Harapan hidup yang lebih tinggi sekarang. Kita lihat anak-anak sudah sangat susah sekarang melihat anak polio. Susah, ya. Sangat susah sekarang melihat anak dengan kematian karena kejang TB misalnya. Itu karena keberhasilan program vaksinasi, imunisasi. Kita tidak bisa menyampingkan bukti bahwa masyarakat dunia, termasuk Indonesia sekarang, memiliki harapan hidup yang lebih panjang itu karena keberhasilan vaksinasi. Ini yang harus disadari oleh kita semua, bahwa vaksin ini jauh lebih besar manfaatnya dibanding
yang disebut risiko atau efek samping. Memang saya akui ada efek samping, tapi itu 0,0 sekian persen, sangat kecil dibanding keberhasilan yang sudah kita lihat. Saya waktu saya masih SD, saya masih melihat teman sebaya saya yang kakinya kecil sebelah ya, atau bahkan dua-duanya pakai alat penyangga pembantu, atau mungkin kalau saya ingat atau yang di daerah ya, kita masih bisa melihat ada bayi dengan kaku puduk ya, dengan adanya TB miliar misalnya. Nah sekarang tidak. Atau kalau yang lebih ekstrim lagi, kita melihat bagaimana seorang Jenderal Sudirman almarhum, usianya masih muda, begitu kapasitasnya kan, kepintaran dan lain sebagainya, akhirnya harus meninggal muda karena penyakit TB. Kan saat itu vaksin TB atau BCG kita kan belum menjadi program nasional yang cukup memadai. Nah ini saat ini kan terbukti ya. Nah sama dengan campak ini, kalau misalnya ragu-ragu dulu pernah terinfeksi campak atau tidak, kalau ragu-ragu lebih baik vaksin lagi karena manfaatnya jauh lebih besar. Tapi kalau sudah yakin, nah daripada maksudnya lebih baik berikan pada yang lain. Karena orang terinfeksi campak ini, sekali dia sudah terinfeksi, dia punya kekebalan seumur hidup. Jadi nggak mesti nggak mesti vaksin lagi. Tapi itu pun kan harus dipastikan, jangan sampai kita mengambil kesimpulan tanpa ada indikasi atau kepastian medis, tapi akhirnya kita mengalami risiko tadi yang saya sampaikan kan, ada risiko untuk orang dewasa, apalagi lebih baik bisa lebih berat, pneumonia, encefalitis dan lain sebagainya, itu ya lebih baik divaksin kembali. Baik, semoga diskusi kita hari ini bisa menjadi edukasi penting ya bagi masyarakat luas, sehingga kita bisa bersama-sama menekan angka kasus campak di tanah air. Terima kasih Kang Diki dan Mbak Widya telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum. Salam. Pemirsa, desainer muda asal Indonesia menorehkan prestasi di kancah internasional. Di mana saja karya mereka tampil, usai jeda di Halo Indonesia.